Ya, ya. Apa sih yang Bapak rasain pada saat saya gagal nih buat Ya. nyelamatin satu nyawa? Itu gimana sih Pak rasanya, Pak? Ya, tentunya di satu sisi kita melihat, Masya Allah, ini pasien kondisinya begini gitu ya. Ya Allah, saya tidak mampu menyelamatkan pasien tersebut. Tapi apa yang sudah saya lakukan sesuai dan semaksimal apa yang saya miliki dan apa yang saya kuasai. Tim di dalam kamar bedah, kita sudah melakukan hal yang maksimal dalam tindakan pembedahan semaksimal mungkin ya, termasuk semua alat yang ada pun kita gunakan untuk membantu menyelamatkan pasien. Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita menyapita mendekat semua. Perawat Indonesia, bersama kita mengabdi untuk sehat menuju masa depan cerah. Pernahkah terbayang apa yang dirasakan oleh seorang perawat saat pintu kamar bedah tertutup? Di sana bukan sekedar tentang prosedur medis, tapi tentang nyawa, harapan, dan terkadang kenangannya terbawa sampai ke rumah. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sosok di balik kemudi perawat kamar bedah di Indonesia, yaitu Wakil Ketua dari PP HIPKABI, Bapak Ade Suhendri. Selamat datang Pak, apa kabar? Selamat datang, Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, harus sehat dan selalu semangat. Iya, betul sekali. Habis dinas nih Pak. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak udah nyempetin hadir di mejanya CNS Channel Nurse Station. Iya. Kita di sini mau sharing sih Pak sebenarnya karena Iya. saya beberapa kali lihat ada cerita-cerita perawat-perawat yang mungkin bisa dibilang cukup seru untuk kita simak. Iya. Itu tentang keluh dan kesannya ketika menjaga pasien Iya. gitu. Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Iya, iya. Jadi banyak orang melihat perawat itu sebagai instrumen atau perawat bedah itu sebagai instrumen yang sangat dingin. Iya. Karena fokus pada alat dan prosedur. Iya. Tapi kalau secara personal, bagaimana sih Bapak melihat interaksi dengan pasien yang bahkan seringnya sudah dalam kondisi tidak sadar? Iya. Silakan Pak. Terima kasih. Pertama mungkin kami ucapkan terima kasih atas undangan Ya. kepada kami untuk bisa hadir di sini di channel Nurse Station. Ya. Salam hormat, salam HIPKABI untuk rekan-rekan perawat kamar bedah dan perawat di seluruh Indonesia. Ya, kembali ke apa yang tadi disampaikan, ya tentunya kamar bedah merupakan suatu unit ataupun ruangan di rumah sakit. Ini khusus yang mungkin berbeda dari mulai settingan tempatnya, kemudian alatnya, termasuk di dalamnya para perawatnya juga harus mempunyai kompetensi khusus. Termasuk pasien yang akan dilakukan pembedahan juga harus memiliki persiapan-persiapan yang khusus juga. Betul. Ya, kemudian yang berikutnya tentunya pengalaman setiap pasien yang akan dilakukan tindakan bedah mungkin berbeda-beda. Ya, termasuk kami di dalamnya. Tentunya ketemu dengan pasien juga punya pengalaman yang tentunya berbeda-beda. Akan tetapi di balik itu semua, yang paling penting yang selalu kami tanamkan itu juga ada di dalam marsnya HIPKABI, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan juga ketelitian. Di samping yang penting lagi adalah bagaimana caring kita terhadap pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan. Mungkin pasien datang melihat kami semua berseragam dan menggunakan masker, tidak terlihat senyum ya, karena kami senyumnya di balik masker. Ya. Tapi yakinlah ibu bapak semua bahwa di balik masker itu ada senyum yang selalu tulus dan ikhlas kepada setiap pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan. Yang kembali lagi saya sampaikan, walaupun situasinya mungkin berbeda dengan ruangan yang lain, karena pasien pasti sendiri ya. Betul. Pasien tuh nggak mungkin ditemenin sama keluarganya masuk ke dalam kamar bedah, dan bahkan jarang sekali ya ada pasien yang ditemani, walaupun ada mungkin tapi jarang. Ya, tentunya kami yang ada di situ yang harus mampu menjadi satu ya pemberi pelayanan yang terbaik. Yang kedua juga mendampingi pasien dari mulai persiapan, kemudian
dalam perjalanan operasinya atau intraoperasi sampai dengan nanti pasien dipindahkan. Nah, itu saya rasa yang selama ini menjadi concern kami untuk memberikan yang terbaik tentunya bagi pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan. Saya rasa itu mungkin. Nah, Pak, dulu Iya. Pak, dari sekian ribu jam yang pernah Iya. Bapak lewatin di kamar bedah, Iya. pasti ada nih satu sosok yang sosok pasien yang wajahnya atau ceritanya bahkan tetap melekat dari ingatan Bapak sampai sekarang nih detik Iya. ini. Boleh nggak kita sharing nih soal itu? Oh iya, baik. Ini luar biasa. Tentunya setiap pengalaman yang menurut saya dan juga mungkin rekan-rekan perawat kamar bedah dimanapun berada, Ya. pasti ada satu pasien yang sampai dengan saat ini mungkin masih teringat bayangannya di kita. Ya. Saya punya pengalaman yang sangat menarik dan saya suka teringat kepada kedua orang tua saya gitu. Ada pasien yang saat itu datang, ya udah persiapan, sebetulnya persiapan sudah oke, semuanya sudah kita cek. Tetapi pasien itu ketika tiba menangis, ya. Oke. Menangis luar biasa. Saya masih terbayang pasien itu duduk di kursi roda, ya, diantarkan dari ruang rawat inap, ya, turun ke kamar bedah, kemudian belum bertemu dengan kami, ya. Belum bertemu, kita belum operan, ya. Kita belum operan dengan perawat yang dari rawat inap, pasien itu baru masuk, pasien sudah nangis. Ya, kemudian saya datangi pasien tersebut. Kemudian saya mengucapkan salam, selamat pagi Ibu, saya Ade, saya perawat kamar bedah. Ya, boleh kita tahu nama Ibu siapa? Sambil saya melihat gelang pasiennya. Seketika Ibu itu langsung terdiam, tidak menangis lagi. Ya, kemudian menjawab nama saya, ya, saya inisialkan saja A. Ya Ibu, ada yang bisa dibantu? Saya nggak mau dioperasi. Kenapa Ibu nggak mau dioperasi? Saya takut sendirian. Kala itu saya ingat kedua orang tua saya. Bagaimana kalau ini orang-orang yang disayang atau orang-orang yang tersayang bagi kita. Datang ke kamar bedah tentunya sendiri. Dan mereka butuh yang mendampingi atau yang menemani. Baik itu di persiapan maupun di intraoperasi dan saat operasi selesai dilakukan pemulihan di ruang pemulihan. Nah, seketika itu saya selalu berpikir bahwa komunikasi yang terbaik diawali dengan bagaimana kita itu lebih care kepada pasien, ya, menganggap bahwa pasien itu kita anggap sebagai orang yang kita sayangi, suami kita, anak kita, istri, orang tua, dan orang-orang yang kita sayangi. Maka tadi ya, satu hal, saya baru memperkenalkan nama saja, pasien itu sudah tidak nangis lagi. Dan itu yang selalu saya ceritakan juga kepada adik-adik saya gitu ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, trust dengan pasien. Itu sampai sekarang masih saya ingat dan saya selalu sampaikan itu. Jadi ketika awal itulah yang harus kita bangun dengan pasien. Walaupun tentunya kita juga melakukan kunjungan ke pasien yang ada di ruangan gitu ya. Tapi tentunya ketika pasien masuk berbeda suasananya. Ya, maka dari itu tadi saya sampaikan ketika komunikasi kita sampaikan kepada pasien bahwa di sini Ibu tidak sendiri, ada kami para perawat bedah yang akan mendampingi Ibu, ya, menemani Ibu dari mulai persiapan di sini, nanti di dalam kamar operasi sampai nanti selesai akan ada perawat kamar bedah yang mendampingi. Dari situ mungkin menjadi satu support yang membuat pasien itu akhirnya menjadi tenang dan akhirnya dilakukan tindakan pembedahan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai dengan pasien kembali ke ruang rawat inap. Mungkin itu pengalaman yang saya rasa sampai sekarang tidak akan pernah saya lupakan gitu ya. Itu pengalaman yang sangat menarik dan baru itu satu saya mendapat pengalaman pasien nggak mau, hanya baru saya memperkenalkan diri dan sebagainya, pasien itu langsung mau dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin itu pengalaman. Jadi bisa dibilang pendekatan emosionalnya dapat ya Pak. Iya, yang pada paling first penting itu. impressionnya ini, Yang Pak. paling penting menurut saya itu ya. Mungkin yang lain-lainnya kita saja kalau kita menjadi pasien gitu ya, yang akan dilakukan tindakan pembedahan, pasti suasananya akan berbeda ya. Ketika kita menjadi perawat, ya, maka ketika kita ada pasien yang seperti itu, ya bayangkan ketika itu juga kita atau orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Pasti butuh pendamping karena pasien ke kamar bedah itu nggak pernah ada temennya, ya, nggak ditemenin oleh keluarganya gitu ya, oleh orang-orang yang paling dekat dengan pasien tersebut. Dan penting juga bagi saya, bagi kita semua ya, rekan-rekan dimanapun berada, bahwa mengibaratkan pasien itu adalah orang-orang yang kita sayangi, menjadikan kita akan lebih
lebih aware terhadap siapapun itu orangnya gitu ya, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan dan sebagainya. Gitu mungkin. Nah, Pak, masih Iya. di pertanyaan yang sama nih, Iya. Pak. Saya penasaran aja nih, Pak nih. Iya. Tiba-tiba tadi kelewat aja Iya. gitu di pikiran saya. Pernah nggak sih Pak ada Iya. satu bukan satu kasus ya dibilangnya, case lah gitu. Iya. Satu pasien yang Iya. mungkin memang dioperasi gitu Iya. Pak di kamar bedah ini, dan Bapak ikut andil di dalamnya. Iya. Dan ternyata kalau memang nggak ada nggak apa-apa Pak ini. Iya. Saya Iya. penasaran aja. Iya. Jadi si pasien ini memang udah harus dioperasi lah Pak Iya. gitu. Udah harus dioperasi. Karena kalau nggak dioperasi ya nggak bisa nyelamatin Nggak bisa gitu. iya. Tapi pada saat dioperasi pun ternyata nggak terselamatkan. Iya. Gimana sih Pak rasanya Pak ketika menjadi seorang perawat Iya. yang kita mengerjakan nih gitu ya. Iya. Kita ingin menyelamatkan, tapi Iya. ternyata lawan kita adalah malaikat Israel. Yang punya kuasa ya. Iya. Iya. Apa sih yang Bapak rasain pada saat saya gagal nih buat Iya. nyelamatin satu nyawa? Itu gimana sih Pak rasanya Pak? Feel-nya gitu. Iya. Tentunya kalau pengalaman itu saya belum pernah mengalami. Oh iya. Ya, tapi kalau ketika operasi pasien mengalami perburukan atau penurunan kondisi, itu saya mengalami. Yaitu saya mengalami dan sampai dengan pasien itu dilakukan tindakan yang paling maksimal ya untuk menyelamatkan hidupnya, itu saya pernah mengalami. Dan alhamdulillah pasiennya selamat. Ya, tentunya itu juga satu momen yang menurut saya ya, satu dibutuhkan satu kompetensi yang luar biasa atau kompetensi yang mumpuni bagi Betul. semua perawat kamar bedah. Kemudian yang kedua, pengalaman tersebut menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa tadi selain mendampingi juga memonitoring kondisi pasien selama proses pembedahan, sehingga hal-hal terburuk sekalipun ya insya Allah bisa kita antisipasi ya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya kalaupun terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan kita untuk melakukan tindakan pembedahan, ya mungkin di satu sisi yang penting kita sudah melakukan tindakan seoptimal mungkin. Ya, tindakan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan pasien atau misalnya membawa pasien lagi ke arah yang atau ke kondisi yang sebelum dia dilakukan tindakan pembedahan atau minimal kondisi maksimal yang bisa dia dapatkan. Ya, tapi tentunya sebagai manusia biasa ya, ketika ada sesuatu yang menurut kita belum maksimal, kesedihan itu pasti ada. Nah, secara perasaannya nih Pak, saya pengen tahu kesedihan nih. itu pasti ada. Ya. Ya, kesedihan pasti ada. Ya Allah, saya tidak mampu menyelamatkan pasien tersebut. Tapi apa yang sudah saya lakukan sesuai dan semaksimal apa yang saya miliki dan apa yang saya kuasai. Ya, mungkin kalau sebagai scrub nurse, sebagai circulating nurse atau tim di dalam kamar bedah, kita sudah melakukan melakukan hal yang maksimal dalam tindakan pembedahan. Jadi mungkin tindakan yang kita lakukan ya kalau sudah maksimal tentunya kembali kepada kehendak yang kuasa. Yang penting itu tadi kita sudah punya atau kita sudah melakukan hal yang semaksimal mungkin ya, termasuk semua alat yang ada pun kita gunakan untuk membantu menyelamatkan pasien. Mungkin itu. Oke Pak. Ya. Lanjut nih Pak. Ya. Sebagai wakil ketuanya PPHIPKABI nih Ya. Pak. Saya minta pandangan Bapak aja Ya, nih. ya. Jadi Bapak gimana sih Bapak ngelihat tantangan perawat bedah ke depannya nih? Apalagi kan ke depannya kita bisa lihat itu semakin kompleks ya Pak. Betul dengan sekali. teknologi robotik Betul. dan lain sebagainya. Betul. Nah, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan agar perawat tidak kehilangan sentuhan kemanusiaan bagi pasien? Baik, ini luar biasa ya. Tentunya sahabat-sahabat perawat kamar bedah dimanapun berada dan perawat di seluruh Indonesia, digitalisasi itu tidak bisa kita pungkiri. Kita harus juga memahami dan juga menguasai, juga jangan lupa di samping menguasai, memahami, kita juga harus update terus karena perubahannya sungguh luar biasa. Ya, mungkin ada satu hal yang tidak bisa tergantikan oleh tadi digitalisasi, yaitu atau teknologi, yaitu caring. Ya, jadi perasaan kita ketika bertemu dengan pasien itu mungkin berbeda yang dirasakan oleh pasien ketika digantikan oleh sosok selain manusia. Betul, gitu ya. betul. Misalnya digantikan oleh robot dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh ketinggalan zaman ya, ketinggalan teknologi. Ya, walaupun digantikan oleh tadi robotik, kemudian mungkin alat-alat canggih sekarang sudah banyak dalam tindakan pembedahan. Bahkan ada operasi yang mungkin operasinya di Jakarta atau di Indonesia ya,
antar provinsi bisa, antar negara pun sekarang bisa. Ya. Tapi kembali lagi tadi bahwa caring kita, bagaimana perasaan kita kepada sesama, itu saya rasa tidak akan bisa tergantikan, dan itu yang tidak mungkin tergantikan oleh robot walaupun dengan kualitas teknologi yang luar biasa. Betul. Dan mungkin kita juga sama lah ya, ketika menjadi orang tua kepada anak, Ya. itulah pasien kepada perawat kepada pasien, saya rasa beda ya. Robot mungkin bisa senyum sama kayak kita senyum kepada, tapi senyumannya mungkin berbeda seperti Ya. apa yang dirasakan oleh manusia biasa ketika kepada pasiennya, ya. Dan itu tentunya ya yang berikutnya, di samping juga harus mohon maaf mungkin melek teknologi, update teknologi. Yang paling penting lagi bagaimana kita terus meningkatkan kompetensi terkait dengan pelayanan yang ada di kamar bedah, terutama perioperatif. Ya, karena kalau kompetensinya kita juga tidak ditingkatkan, digitalisasinya kita ketinggalan, justru kita berbahaya. Ya, bisa jadi kita hanya menjadi penonton saja ya. Sementara perawat-perawat kamar bedah di luar negeri sana sudah semuanya kompetensi oke mungkin ya. Kemudian teknologi juga oke. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ya, caring itu diikuti juga dengan bagaimana etika yang harus kita junjung tinggi dalam setiap pelayanan. Ya, digitalisasi tadi juga ada beberapa efek ya. Bisa positif, bisa juga negatif. Maka saya mohon izin menyampaikan pesan dari Bapak Ketua Pengurus Pusat HIPKABI kepada rekan-rekan perawat kamar bedah dimanapun berada di Indonesia ya, untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Nih ada kaitannya juga ya, karena media sosial juga salah satu yang bisa membuat pelayanan itu mungkin lebih bisa diterima lebih banyak oleh orang gitu ya, termasuk informasi-informasinya. Maka lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial, kedepankan etika dan kedepankan nilai pelayanan ya, walaupun kita kadang-kadang ingin mengekspresikan ya di tempat kita bekerja ya, tapi harus berhati-hati. Betul. Ya, tentunya itu yang menjadi pesan kita, di samping terus untuk meningkatkan kompetensi, dan insya Allah HIPKABI akan menjadi wadah dalam peningkatan kompetensi bagi perawat kamar bedah ya, yang tentunya dari mulai pelatihan basic maupun pelatihan advance ya kita lakukan ya, tentunya berkoordinasi terus dengan PPNI dan juga Pusbangdiklat dari PPNI. Mungkin itu. Nah, bicara soal kompetensi nih Pak, Ya. kompetensi dari si perawat kamar bedah ini Ya. Pak, gimana sih Pak caranya, bagaimana caranya PP HIPKABI ini memastikan standar kompetensi teknis berjalan selaras dengan empati untuk perawat-perawat muda, karena mereka terkadang tuh masih merasa takut melakukan kesalahan teknis gitu Ya. Pak. Gimana Pak? Ya, tentunya yang pertama ya, HIPKABI itu punya program, salah satunya bagaimana agar badan kelengkapan ini atau HIPKABI ini juga dikenal oleh adik-adik kita yang masih mahasiswa. Dimulai dari situ. Nah, kita melakukan pengenalan, walaupun memang sampai dengan saat ini belum begitu maksimal, tapi minimal ke beberapa institusi kita melakukan pengenalan tentang HIPKABI, Ya. tentang perawat kamar bedah. Ya, sehingga dari situ muncul interest dari teman-teman, dari adik-adik kita ya, bahwa seperti apa sih perawat kamar bedah. Nah, kemudian karena nggak mungkin saya, mungkin Pak Ketua PPHIPKABI akan usianya segini, pasti akan ada regenerasi. Betul. Nah, maka mulai dari situ kemudian juga kita bangun komunikasi dengan para pengurus wilayah, karena kita ada pengurus wilayah juga untuk menyampaikan bagaimana meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik itu oleh pengurus pusat maupun oleh pengurus wilayah. Ya. Kembali ke tadi terkait dengan bagaimana agar teknis ini juga berkaitan dengan empati yang diberikan. Ya, tentunya kita juga membuat satu standar ya yang bisa dilakukan oleh seluruh perawat di Indonesia. Ya, dan standar itu tentunya di dalamnya ada poin-poin yang berkaitan dengan etika, berkaitan dengan empati. Ya, mungkin di awal kita harus menjaga privasi, kemudian berkomunikasi. Ya, jangan lupa di akhir kita juga mengucapkan terima kasih kepada pasien karena sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan baik. Bayangkan kalau tidak ada itu, ya kita juga empatinya kurang kepada pasien, mungkin pasien tidak bisa atau takut atau bahkan nggak mau menyampaikan misalnya keluhannya. Kemudian yang kedua,
riwayat kesehatannya, karena itu juga penting. Tanpa empati yang baik dalam prosedur itu juga tentunya prosedur tidak akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang kita harapkan dari prosedur yang kita lakukan kepada pasien yang akan melakukan tindakan pembedahan. Nah, Pak, saya sedikit nyenggol Ya. yang tadi Papa bilang Ya. Pak, soal bijak menggunakan sosial media. Oke, Nah, ya betul. Belakangan ini Pak, Ya. saya sering banget ngeliat Ya. karena saya juga megang admin Siap. Instagramnya DPP Ya. Pak. Ya. Jadi banyak yang sering video-video, Ya, tapi minim informasinya Ya, yang mereka betul. berikan. ya, Jadi sering banget dia ada case-nya itu ya, tenaga kesehatan. Ya. Di sini disebutkannya tenaga Ya, kesehatan, tenaga tapi nggak kesehatan. disebut profesi detailnya. Ya. Entah itu dia dokter, Ya, perawat, ya. bidan, farmasi, entah ya Pak. Ya. Intinya sedang menjalani di kamar bedah lah Pak, Ya, ya ya. kan, lagi operasi. Ya. Live, Live. joget-joget Ya. gitu. Nah, Hmm. saya minta lagi nih pandangan Ya. Bapak dan Ya. juga terkhusus untuk teman-teman perawat, mungkin ada pesan nih Bapak Ya. sebagai Ya. wakil Ya. ketua dari PP HIPKABI. Ya. Apa yang Bapak mau sampaikan ke mereka agar mungkin kedepannya bisa lebih bijaksana Ya. lagi gitu. ya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini tadi menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Ketua PP HIPKABI bahwa kita harus lebih arif dan juga bijaksana. Fokuslah ketika bekerja, fokus kepada pekerjaan. Ketika ada tindakan pembedahan, fokus kepada tindakan pembedahan. Karena tindakan pembedahan itu butuh konsentrasi. Ya walaupun kadangkala ya ada di Marsip Kawi itu ada ketegangan, walaupun penuh ketegangan dan selalu penuh dengan tantangan ya. Tapi kita harus arif dan bijaksana untuk menghadapi tantangan dan juga tadi yang ada dalam Marsip Kawi dan ketegangan ya. Mungkin orang berbeda-beda. Kadang ada yang mendengarkan musik, ya ada juga yang mendengarkan musik. Tapi tentunya ada pasien, ada orang yang harus kita hargai harkat dan martabatnya. Itu yang paling penting. Dan kita bisa membayangkan bila pasien itu kita, bayangkan kita sedang operasi, ya pasien itu ketakutan, ya kemudian yang lainnya misalnya melakukan tindakan yang di luar kewenangannya, ya misalnya tadi yang disampaikan. Nah itu yang harus kita hindari. Nah Pak, nah itu kan dia soal, tapi itu menarik sih Pak. Mungkin lain waktu nih next day mungkin kita bisa bahas yang benar-benar satu podcast kita nanti nih ngebahas soal itu tuh, untuk mungkin bisa juga mengadvokasi atau memberitahu kepada teman-teman perawat khususnya dari perawat kamar bedah untuk lebih bijak menggunakan sosial media. Sosial media betul. Karena tidak bisa dipungkiri ya sekarang hampir semua orang punya akun-akun sosial media dan ingin mengekspresikan kadang-kala ya. Nah pas itu malam-malam Pak, saya kaget kan, kok rame banget nih, ada apa? Jadi ada satu akun ngechat saya itu ibu-ibu. Saya mau minta pendapatnya ini dari PPNI. Ini gimana ya? Kok ada sih tenaga kesehatan gini-gini? Saya nggak balas. Saya lihat dulu sumbernya dari siapa. Terus yang menjadi ibaratnya ya kasarnya pelakunya ini yang bikin di TikTok lain itu siapa gitu? Apakah benar-benar dari kita seorang perawat ataukah bukan? Ternyata di sumbernya nggak dicantumin. Iya betul. Akhirnya udah nggak saya gubris dulu. Gitu. Nah itu bisa kita bikin nanti Pak. Iya betul boleh. Nah kita balik lagi nih Pak. Pertanyaan pertama tadi saya masih penasaran Pak soal pengalaman Bapak di kamar bedah nih. Pernah nggak sih Pak Bapak tuh benar-benar kayak saya udah ngeluarin seluruh tenaga dan pikiran saya nih, tapi kayaknya punya pikiran kayak gini Pak maksudnya. Tapi kayaknya ini pasien nggak bisa diselamatin deh. Tapi ujung-ujungnya pasiennya terselamatkan. Pernah nggak punya pikiran kayak gitu Bapak? Pernah, ya. Kalau itu mungkin banyak kejadiannya sering ya kayak gitu tuh. Aduh ini kayaknya pasiennya. Karena kan kita punya laporannya, kondisi pasien sebelum melakukan tindakan pembedahan seperti apa. Walaupun tentunya itu seringnya pasien-pasien yang emergensi. Ya karena emergensi kan yang penting segera ditangani, menyelamatkan jiwa pasien. Ya tentunya di satu sisi kita melihat Masya Allah ini pasien kondisinya begini gitu ya. Ya tadi selain kompetensi tentunya yang paling penting lagi adalah doa. Makanya dalam proses pembedahan itu perioperatif itu pra, intra, pos itu pasti kita selalu berdoa dan melibatkan pasiennya. Ya Bu sebelum masuk kamar bedah Pak kita berdoa bersama berdoa. Dalam kamar bedah nanti ada time out. Itu juga ada doanya di situ kita berdoa ya. Setelah di ruang persiapan berdoa. Walaupun mungkin pasiennya di intraoperasi nggak sadar, bos operasi nggak sadar ya kita berdoa ya semoga yang terbaik. Dan kami berpikir ya hampir mungkin semua perawat ini kayaknya nggak bisa tertolong. Tapi tadi saya menyampaikan bahwa semua yang kita lakukan semaksimal mungkin kita lakukan untuk menyelamatkan pasien tadi.
Kalau ini masih pengalaman nih Ya, Pak. Saya yang seru ya, Pak kalau ya, balik pengalaman ya. tuh Pak. Oke. Ada nggak Pak satu pasien nih, nggak usah disebutin lah namanya. Ini soal mungkin apa yang diidapnya gitu penyakitnya Pak. Sampai dia harus dioperasi. Ya. Apa sih Pak penyakit yang menurut Bapak tuh, oh ada nih satu pasien saya ini yang pernah saya tanganin tuh yang paling parah gitu. Penyakit apa sih Pak gitu? Ya, kalau yang pernah saya ikuti ya, ada kejadian yang luar biasa. Nih. Pasien ini tidak ada keluarganya gitu ya, dengan luka yang sangat banyak di tubuhnya gitu ya. Itu yang saya, kenapa kalau kita jadi seorang tenaga kesehatan, perawat, yang menjadikan pasien itu seperti keluarga kita gitu. Sebentar Pak, luka-luka apa nih Pak? Kekerasan atau apa? Ya, kekerasan lah. Oh, iya, iya. Kekerasan. Jadi banyak lukanya hampir di sekujur tubuhnya Oke. gitu ya. Dan itu pelaksanaan operasinya itu malam hari. Oke. Ya karena kondisinya udah tidak memungkinkan malam hari. Jadi jadwalnya tuh on call waktu itu saya hadir. Ya kemudian itu terenyuh ya. Masya Allah. Ini orang pasien ya walaupun tidak ada keluarganya. Ya tadi karena kita juga sudah ada sumpah perawat ya, tidak membeda-bedakan kalau emergensi segera kita lakukan tindakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu ya, sampai besoknya kita temui lagi. Alhamdulillah pasiennya juga kalau tanpa keluarganya, tapi kan ada yang mengantarkan ya dari pemerintah lah yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang tanpa mungkin belum diketahui identitas Identitas gitu, sebelumnya. Ya jadi alhamdulillah pasiennya sembuh ya, pulang dari rumah sakit dan kembali mungkin dibawa oleh pemerintah ya waktu itu ya, ada yang mengelola itu. Itu salah satu pengalaman juga yang luar biasa, hampir di sekujur tubuhnya ya, banyak lukanya lah. Luka Dan apa sih Pak? dijahit. Memar? Sayatan. Oh, ish. Banyak luka sayatan yang kami juga terus ini kenapa bisa begini ya gitu. Tapi akhirnya ya tadi ya, selain kekuatan kompetensi dan juga sumber daya yang ada di kamar bedah, tentunya kekuatan doa ya yang paling penting lagi ya, selain kompetensi dan juga sumber daya ataupun alat-alat yang ada di situ. Oh ini menarik juga nih Pak. Biasanya kalau perawat kamar bedah nih yang kayak kasus-kasus kayak barusan nih Pak yang Bapak ceritain, misalnya ada itu kecelakaan, kekerasan atau apapun itu, pernah nggak sih Pak atau memang tidak perlu mendapatkan informasi, misalnya oh ada satu pasien nih tadi nih dia kekerasan, badannya punya sayatan, pas dikirim ke rumah sakit menemui bapak ini ya kan, para perawat kamar bedah, bapak ini dapat informasinya nggak sih? Ini si pasien ini yang korban ini tuh dia kecelakaan atau dia tuh dikeroyok atau dia tuh kena kekerasan. Ada nggak sih Pak, dapat informasi nggak sih kayak gitu? Ya kalau informasi pastinya ada ya, karena kita ada asesmen ya, kemudian ada pengkajian awal lah yang dilakukan. Kalau misalnya kasusnya emergensi di IGD, ada pengkajian di IGD yang dilakukan ya, dan tentunya ada yang mengantar. Ya biasanya kita lihat dari riwayat lah siapa yang mengantar dan sebagainya. Kemudian kalau di IGD kan ada yang mengasesmen nih, kira-kira lukanya karena apa? Karena sayatan atau karena tumpul, benda tumpul, atau kena pukul benda tumpul dan seterusnya. Jadi informasi itu kami dapatkan dari tadi pengkajian. Kemudian setelah dikaji, kemudian kami pastikan serah terima dengan teman-teman yang tadi di IGD. Ini riwayatnya seperti apa? Ini korban kecelakaan, ini korban kekerasan, ini korban tadi misalnya ya, misalnya kecelakaan sepeda motor, kecelakaan mobil, atau mohon maaf sekarang korban begal dan seterusnya. Jadi itu pasti ada riwayatnya. Sehingga kita pun bisa mengedukasi ketika pasiennya itu sadar misalnya, dan kemudian juga bisa menyiapkan alat-alat tindakannya apa yang akan dilakukan gitu. Gitu mungkin. Oke Pak. Terakhir nih Pak. Ya. Jadi ini terima kasih banyak nih, ini sebuah pelajaran berharga untuk saya pribadi, untuk teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman perawat dan masyarakat yang bakal nonton video ini nanti Pak. Bahwa setiap luka yang dijahit ada cerita yang diingat. Terima kasih banyak untuk Bapak Wakil Ketua PP HIPKABI atas waktunya sangat berharga di tengah jadwal yang padat. Tapi sebelum itu saya minta kata-kata hari ini untuk teman-teman perawat muda mungkin yang nanti ya bakal menjadi teman-teman perawat yang ada di kamar bedah. Baik. Boleh Pak lihat ke sini? Ya. Untuk sejawat perawat kamar bedah dimanapun berada, terus tingkatkan kompetensi untuk memberikan pelayanan kamar bedah yang terbaik seperti apa yang sudah dituliskan di dalam HIPKABI,
mengabdi, melayani demi kemajuan profesi. Terima kasih. Itu mungkin. Terima kasih banyak Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman semua, warahmatullahi jangan wabarakatuh. lupa di like, komen, dan juga subscribe. Apabila ada pertanyaan terkait untuk Pak Ade, Ya. bisa disampaikan di kolom komentar. Ya. Nanti saya akan sampaikan untuk mungkin kita nextnya bisa atur jadwal lagi ya Pak. Ya, Oke, untuk podcast siap. lagi. Malah kalau lebih seru lagi bisa berdua nih, Oke, bareng siap, sama Pak siap, siap. Ketua. Oke, mudah-mudahan nanti Pak Ketua bisa hadir ya. Iya. Mudah-mudahan. Ya. Oke, itu aja. Siap, Terima siap, kasih banyak siap. teman-teman Oke. semua sudah menonton video ini sampai habis. Jangan Siap. lupa like, komen, dan juga subscribe. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam IPKABI. Salam FKB.